Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, senang sekali saya Zed Akbar kembali berjumpa Anda di Dialog Jambi Bicara untuk edisi Selasa 26 Agustus 2025. Dan siang hari ini kita masih membahas tentang isu-isu, kemudian juga perkembangan ataupun juga program-program yang menjadi prioritas nasional seperti itu. Nah, untuk terkait dengan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, ini juga salah satunya menyasar stunting yang saat ini juga tengah digemborkan, kemudian bagaimana nantinya program stunting ini dapat memberikan dampak kepada masyarakat secara luas dan juga menekan angka prevalensi stunting. Nah, yang menariknya, pencegahan stunting ini sendiri, saudara, tidak hanya dilakukan ketika anak sudah terindikasi stunting, tapi jauh sebelum ditemukan seperti itu, bahkan dari perencanaan dan juga pembangunan keluarga itu sendiri. Nah, ada nih salah satu program yang saat ini tengah digaungkan oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional atau Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yakni Sekolah Siaga ya Kependudukan, di mana salah satunya adalah bagaimana mempersiapkan kita sebagai anak muda ataupun juga remaja di luar sana untuk membangun keluarga di masa yang akan datang. Karena memang berencana itu keren ya. Nah, terkait dengan program ini, salah satunya adalah mengantisipasi terjadinya pernikahan dini. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini adalah antisipasi pernikahan dini melalui sekolah siaga. Saya sudah ditemani dengan tiga narasumber ya, bahkan hari ini, dan satunya ada di studio, dua ada di virtual ataupun juga melalui Zoom. Saya akan sapa terlebih dahulu yang menemani saya di studio. Ini udah cantik banget hari ini ya, dan terhormat sekali karena saya bertemu lagi dengan beliau, karena beliau adalah banyak sih sepuh saya lah intinya ya. Pertama saya akan sapa, ini ada Ibu Desi Pramudiani, SPSI MPSI Psikolog, selaku Ketua Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Jambi atau HIMSI, dan juga Akademisi Psikologi Universitas Jambi. Selamat siang Ibu. Siang, Sehat, terima Ibu? kasih atas undangannya. Iya, baik. Sehat ya Ibu ya? Alhamdulillah. Baik, nanti kita akan berbincang dengan Bu Desi ya, bagaimana sebenarnya perspektif dari psikologi sendiri terkait dengan mempersiapkan kehidupan berkeluarga, terkhususnya mengantisipasi pernikahan dini dari tingkat sekolah ya Bu ya. Ya, Nah, ini menarik sekali tema kita. Nah, untuk menemani Bu Desi di studio, ini juga ada dua narasumber kita yang sudah hadir bersama kami melalui virtual, yang juga langsung erat kaitannya dengan tema kita pada hari ini. Saya akan sapa terlebih dahulu, ini ada Mbak Dr. Risma Maulia, SPSI MSI, selaku Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Madya BKKBN Provinsi Jambi. Halo, selamat siang Mbak. Halo, selamat siang Mas Rido. Iya, apa kabar Mbak? Sehat Mbak? Alhamdulillah Mas, sehat. Iya, ini ketemu bestinya juga ya Bu Desi ya, di studio ya. Harusnya juga bergabung bersama kami di studio, tapi memang sepertinya Mbak Risma sedang ada program yang dilakukan di sana. Semoga nanti tidak mengurangi diskusi kita ya Mbak Risma ya. Ya Allah. Iya, baik. Dan untuk menemani Mbak Risma juga kita sudah bergabung dengan narasumber yang lainnya, ini melalui virtual juga. Ada Bapak Dr. Andus Boy Surau, MPD, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Kota Jambi. Selamat siang Bapak. Selamat siang, selamat siang. Baik, apa kabar Pak? Baik, baik. Baik, nanti kita juga akan berbincang nih seperti apa nih sudah implementasinya di sekolah ya Pak ya sejauh ini, dan apa saja yang sudah menjadi catatan seperti itu. Dan untuk saudara serta pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, kemudian juga berbincang dengan narasumber ataupun juga berdiskusi secara langsung saja di 0811 743 3133 atau di 080741 64331 ya. Dan kita sudah membahas sedikit tadi ya Bu ya, pada dasarnya sekolah siaga ini seperti apa. Tapi sebelum kita masuk ke psikolog kita pada hari ini, kita akan mengkonfirmasi terlebih dahulu. Karena ini yang punya program gitu ya. Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional atau Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga kalau sekarang ya. Nah, iya benar sekali ya Bu ya. Kita akan langsung nih ke Mbak Risma. Mbak, boleh nggak diceritakan sebenarnya sekolah siaga ini apa, kemudian urgensinya bagaimana, dan mungkin gambaran sedikit ya tentang pernikahan dini di Indonesia dan juga di Provinsi Jambi Mbak. Baik, terima kasih Mas Rido. Jadi memang Kemenhub bangga di sini hadir ya di tengah-tengah masyarakat, karena kita lihat kondisi saat ini permasalahan remaja itu masih sangat kompleks ya. Kita ketahui tawuran masih tinggi, kemudian mungkin stunting kita juga ada, kemudian merokok, nafsa, kemudian pergaulan bebas juga ya. Kemudian kita juga masih tadi Mas Rido katakan pernikahan usia dini juga masih tinggi. Di Jambi juga seperti itu, ada beberapa kabupaten di mana pernikahan usia dini juga tinggi. Nah, untuk menyikapi itu, Kemenhub bangga berinovasi, kami berinisiatif
kependudukan ini bisa sedari dini ini diketahui, diterima oleh peserta didik kita, mulai dari siswa-siswi di level SD, SMP maupun SMA, sehingga mereka lebih terpapar terkait dengan isu dan materi kependudukan seperti itu. Jadi sekolah siaga kependudukan ya Mas Rido itu adalah sekolah di mana sekolah tersebut bisa mengintegrasikan materi dan isu kependudukan itu ke dalam mata pelajaran, mapel, ke dalam kegiatan ekstrakurikuler maupun kegiatan bimbingan konseling. Jadi belajar kependudukan itu mengasihkan, menyenangkan. Jadinya tidak terpatok saja di bangku sekolah, tetapi di kegiatan-kegiatan ekskul, sehingga siswa-siswi itu lebih melek lagi sedari dini terkait tentang pentingnya mengetahui isu dan masalah kependudukan. Nah, harapan kami dengan adanya sekolah siaga kependudukan, peserta didik maupun tenaga didik ini memiliki pengetahuan, memiliki informasi terkait tentang masalah dan isu kependudukan. Selanjutnya apa? Selanjutnya akan terbentuk sikap, perilaku yang mencerminkan bagaimana kependudukan tersebut dalam perilakunya seperti itu ya. Contohnya, misalkan setelah tamat SMP, SMA, mereka terus melanjutkan pendidikan. Nah, mereka akan menikah nih, menikah sesuai dengan apa ya yang kita keluarkan dari BKKBN untuk perempuan usianya minimal 21 tahun dan untuk laki-laki 25 tahun. Jadi, informasi-informasi yang telah diberikan di bangku sekolah melalui SSK itu bisa diterapkan dari ketika mereka menjadi anggota masyarakat seperti itu. Jadi, mereka dimulai terpapar dengan isu dan masalah pendidikan. Baik, jadi memang bagaimana mengintegrasikan ya hal-hal yang terkait dengan kependudukan, kemudian pembangunan keluarga, salah satunya tadi adalah menghindari perilaku beresiko, pernikahan yang berhubungan dengan seks bebas seperti itu ya Mbak ya, dan juga nantinya mencegah terjadinya risiko kehamilan yang tidak diinginkan, dan bahkan tadi juga mengajarkan bagaimana persiapan usia perkawinan gitu atau pendewasaan usia perkawinan 21 dan 25 ya Mbak ya. Ini menarik sekali. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, Mbak. Kita akan lihat nih bagaimana implementasinya sejauh ini. Kita ke Pak Kepala Sekolah nih. Pak Kepsek, boleh diceritakan tidak bagaimana nih sejauh ini implementasi dan juga integrasi gitu ya dari kurikulum yang berbasis kependudukan ini di sekolah Bapak? Terima kasih. Kami dari SMP Negeri 6 Kota Jambi, dengan adanya sekolah SSK ini, kami coba mengimplementasikan yang pertama, mengintegrasikan isu-isu kependudukan ini dalam semua mata pelajaran. Ada 10 mata pelajaran di SSB ini. Kami coba integrasikan semua mata pelajaran. Alhamdulillah, siswa-siswa kami sudah paham semua bagaimana isu-isu kependudukan dimasukkan di dalamnya. Kemudian dalam integrasi ini, kita mengharapkan siswa kita bisa paham cepat dengan menangkapnya, sehingga dia bisa nanti terbentuk sikap perilaku bagaimana menghadapi tantangan tentang isu-isu kependudukan ini. Itu harapan kami. Kemudian yang kedua, kami di sekolah ini juga mendirikan pojok kependudukan. Pojok kependudukan ini merupakan tempat informasi bagi anak-anak kita untuk menambah ilmunya. Semua siswa diberikan kesempatan untuk membaca buku-buku kependudukan di pojok kependudukan. Kami siapkan tempat informasinya, sehingga anak-anak bergiliran, ada jadwalnya dari duta-duta SSK kami membuat jadwalnya, kemudian siswa-siswa kami bergiliran per kelas belajar ke sana. Jadi dia mendapatkan ilmu di pojok kependudukan, di samping adanya pengintegrasian di mata pelajaran. Kemudian SSK juga mendirikan duta SSK. Nah, siswa diharapkan sebagai peran ya, siswa yang sudah ditunjuk sebagai duta ini merupakan motor untuk menggerakkan kepada kawan-kawannya di siswa-siswa lain hingga paham dia nantinya berkoordinasi bersama-sama bagaimana tantangan-tantangan tentang isu kependudukan ini bisa diatasi secara bersama. Itu harapan kami. Kemudian yang ketiga juga ada kami kemitraan. Mitra ini tiada lain, kami juga datangkan kerjasama dengan BKKBN Kota, Kecamatan, kemudian ada kami kerjasama dengan BNNN yang berhubungan dengan narkoba,
kemudian kepolisian juga berhubungan dengan kenakalan-kenakalan remaja, kemudian kesehatan berkaitan dengan reproduksi dan segala macamnya, stunting, nah, itu berkaitannya dengan kesehatan bekerjasama dengan puskesmas terdekat. Dan kemudian juga yang lain kita mengharapkan juga kerjasama dengan pihak-pihak lain yang berkaitan dengan kependudukan, sehingga kami ada kerjasama yang baik, sehingga terbentuklah literasi yang baik dan antara sekolah dengan masyarakat di lingkungan sekitar, sehingga anak-anak kita mempunyai karakter yang baik dan bisa menangkal nanti bagaimana merencanakan pola hidup ke depannya sebagai generasi penerus bangsa di tahun ke depannya. Itu harapan kami. Baik, Pak Kepsek, ini menarik sekali ya. Ternyata implementasi yang sudah dilakukan sejauh ini juga cukup masif seperti itu ya, dan juga sudah mulai melibatkan unsur-unsur terkait dan juga kolaboratif. Dan ini kita akan melihat sebenarnya, dan nanti kita akan kembali dengan Pak Kepsek dan juga Mbak Risma ya dari BKKBN. Ini menarik ya, Bu, kalau kita membahas tentang bagaimana program yang dikeluarkan gitu untuk mempersiapkan kehidupan berkeluarga. Namun sebelum ke sana gitu ya, sebenarnya kalau kita melihat tentang rentang perkembangan anak-anak atau remaja seperti itu, dan juga apa saja sih yang harusnya dipersiapkan, dan bagaimana nih peran sekolah atau pemerintah seperti itu, Bu? Ini saya yang jawab nih. Iya, siap, benar, Bu. Oke, baik, terima kasih. Saya panggil Rido ya, Iya. Mbak. Kayak Bu Risma manggilnya Mas Rido begitu ya, mahasiswa saya begitu kan. Terima kasih atas pertanyaannya. Karena saya dari sudut pandang psikologi, artinya yang akan saya bahas di sini adalah bagaimana sih perkembangan remaja. Kenapa mulainya dari remaja begitu? Kok nggak pada saat mereka kuliah aja diadakan ini kayak universitas siaga kependudukan gitu kan, tidak sekolah siaga kependudukan. Karena yang pertama itu yang usia remaja, apalagi usia SMP, dibilang anak-anak juga dia udah nggak lagi gitu kan. Terus kemudian dibilang dewasa belum ke situ gitu. Artinya memang pada saat ini labilnya. Jadi artinya kelabilan dari emosional, dari pengambilan keputusan, terus kemudian juga bagaimana interaksi dengan sejenis ataupun dengan lawan jenis di situ. Di situ kenapa yang pertama kenapa adanya di level SMP gitu ya. Kemudian juga kalau misalnya kalau peran, kalau saya dari psikologi ya artinya tidak cuman psikolog itu kan mungkin orang banyak masyarakat luas melihatnya psikolog itu penyuluh aja, terus konseling aja, tapi tidak sesimpel itu. Kita itu bisa jadi penyuluh, ayo gitu kan, jadi konselor atau pada sesi konseling iya gitu. Tapi lebih ke bisa jadi trainer, bisa jadi advokasi di bidang itu gitu kan. Apalagi HIMSI, karena saya tadi di sini bawa HIMSI ya. Dengan Kemenduk Bangga itu sudah melakukan beberapa kegiatan, kemudian ada juga MOU gitu, dan semua itu memang terlibatnya tidak cuman psikologi atau psikolog sebagai penyuluh atau sebagai narasumber gitu, tapi juga sebagai edukator juga, apalagi ada juga kan ranah-ranah psikologi yang salah satunya adalah psikologi pendidikan. Kemudian juga melihat dari bagaimana sih menangani remaja dengan latar belakang keluarga yang seperti misalnya A, B, atau C gitu. Jadi yang beragam seperti iya itu ya. begitu. Jadi ada dari psikoedukasinya juga, kemudian juga ada asesmen psikologi. Jadi mitra ya, karena kalau di SMP sepertinya semua SMP ada guru bimbingan konseling kan. Kita itu mitra, bukan rival. Artinya kalau misalnya memang guru-guru BK, guru bimbingan konseling di sekolah ada masalah yang membutuhkan kayaknya penanganan psikologis gitu, itu sangat terbuka sekali kalau di kami begitu ya. Karena masalah anak, artinya salah menangani anak pada saat ini itu kedepannya tuh akan salah juga. Jadi misalnya kayak kalau saya sih bilangnya kalau misalnya ke dokter gitu, saya sering bilang di kuliah kalau ke dokter kita salah minum obat, masuk rumah sakit gitu kan, infus selesai. Tapi kalau kita bilang anak ini, oh dia anak ini sepertinya mengalami gangguan kognitif, tapi ternyata itu tidak gitu kan, artinya salah diagnosa kan, dan sepanjang hidupnya dia akan nge-label dirinya saya punya masalah di situ gitu. Nah begitu. Kemudian peran ini nggak cuma PR-nya Kemenduk Bangga doang gitu kan, tidak cuma PR-nya Kemenduk Bangga saja, nggak cuma PR-nya sekolah saja. Di dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan ataupun Kementerian Pendidikan
dasar dan menengah sekarang ya. Agak bingung saya menghafal kementerian itu sekarang ya. Sudah banyak pecahannya ya, Bu, Betul, ya? tapi PR-nya kita sama-sama. Di sekolah ada guru, kemudian di tingkat pemerintah ada kementerian-kementerian yang support di bidang yang sama, kemudian di organisasi profesi juga begitu. Gitu sih kalau dari saya. Nah, ini kan kalau kita melihat tadi mungkin secara gamblangnya adalah bagaimana keterlibatan seperti itu ya, Bu, dan juga melihat bahwasannya memang area dari anak-anak yang diintervensi ini memang karena dibilang anak-anak bukan, tapi dibilang dewasa juga bukan, seperti itu. Belum. Ya belum dewasa. gitu ya, Bu ya, karena memang dalam proses. Nah, kalau kita melihat tentang perilaku seperti itu yang saat ini mungkin Ibu dapatkan, kemudian gambaran bagaimana sih perilaku remaja saat ini di Provinsi Jambi yang mungkin ya akan mendukung program ini bahkan tidak berjalan seperti ini, seperti apa, Bu? Oke, baik, terima kasih. Terima kasih. Tadi sempat disampaikan juga sama Bu Risma ya, banyak perilaku beresiko remaja begitu kan. Kenapa sasarannya itu di remaja? Ya salah satunya dengan seks bebas tadi yang akhirnya ujung-ujungnya kan ke pernikahan usia anak. Ini ralat kalau saya salah, mohon maaf. Tidak pernikahan dini setahu saya, tapi pernikahan usia anak. Mungkin nanti diralat kalau saya salah. Kemudian juga dengan kelompok. Kan mereka itu lekat sekali dengan kelompoknya, dan di saat ini jika orang tua kita mundur ke belakang, karena tadi kan Rido sukanya mundur ke belakang ya, kita mundur ke belakang, pengasuhan kan, pengasuhan orang tua di rumah itu seperti apa sehingga akarnya itu kuat ketika dia mendapatkan badai di luar, artinya badai itu ya lingkungan sosialnya begitu. Jadi itu sih yang kenapa menjadi areanya remaja. Seperti itu ya, Bu ya, karena memang mempersiapkan anak atau remaja sebelum masuk ke lingkungan yang lebih luas ya, Bu ya. Baik, ini menarik, Bu, kita tahan dulu boleh ya, Bu ya? Ini baik, karena kita akan kembali lagi berbincang, ini menarik sekali ya, karena ada garis yang sudah kita dapatkan bagaimana keterlibatan sekolah, keluarga, kemudian juga unsur terkait tadi yang sudah disampaikan oleh narasumber kita bertiga, ini juga harus mendukung program ini supaya nantinya memang menekan angka-angka yang akhirnya berisiko terhadap kesehatan remaja. Namun usai jeda, kita masih akan kembali tetap di Dialog Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara. Anda kembali lagi menyaksikan Dialog Jambi Bicara dan kita masih membahas bagaimana tadi ya sekolah yang menjadi sekolah siaga ini bisa mengantisipasi pernikahan dini. Tadi di segmen pertama kita sudah sama-sama mendengar gitu ya bagaimana program ini dijalankan dan peran apa saja, dan salah satu tadi juga ada di SMP 6 yang sudah menjalankan program ini. Kita ke Mbak Risma lagi. Mbak, ini kan menarik seperti itu ya, Mbak ya. Ketika tadi mengintegrasikan seperti itu bagaimana program-program dari kependudukan ini sendiri kemudian juga digabungkan dengan kurikulum sekolah gitu ya. Karena kita mendengar sebelum-sebelumnya kan ada PIK gitu ya, Mbak ya, ada genre. Nah, itu bagaimana ya, Mbak ya? Mungkin boleh, Mbak, diceritakan lebih lanjut. Jadi memang keberadaan SSK ini tidak eksklusif ya Mas Rido ya. Harapannya memang SSK di sini menjadi wadah bagi program-program yang pernah digulirkan oleh BKKBN yang tadi sudah Mas Rido sampaikan, seperti Pusat Informasi Konseling Remaja di jalur pendidikan, kemudian kita juga punya Genre Goes to School, kita juga punya kelompok-kelompok advokasi, dan mungkin banyak juga selain kegiatan-kegiatan BKKBN seperti PMR juga, Pramuka. Nah, harapannya keberadaan SSK di sini tidak eksklusif tetapi menjadi wadah bagi kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi kegiatan-kegiatan lainnya itu bisa juga kita titipkan, kita insert dengan isu dan masalah kependudukan seperti itu. Jadi memang untuk pelaksanaan dari SSK di sini ada beberapa prinsip yang kita pegang selain menjadi wadah bagi program yang telah digulirkan oleh BKKBN. Kegiatan SSK ini juga berprinsip bahwa di dalam SSK ini pengetahuan yang kita sampaikan ini sifatnya umum. Artinya apa? Artinya ini bisa mempunyai peran bagi peserta didik nantinya ketika mereka akan membentuk keluarga ataupun menjadi anggota masyarakat ke depannya. Kemudian kegiatan SSK ini juga sifatnya konsisten ya. Jadi memang akan berjalan terus-menerus dan ini gradual sesuai dengan perkembangan zaman.
Seperti itu. Kemudian SSK ini juga menjadi salah satu tools atau alat kita untuk melakukan implementasi pendidikan kependudukan, khususnya di jalur formal. Karena Mas Rido, implementasi pendidikan kependudukan ini tidak hanya kita lakukan di jalur formal, tetapi juga di luar jalur formal seperti jalur informal dan jalur non formal. Kalau jalur non formal itu artinya implementasi pendidikan kependudukan ini berjenjang dan bertingkat, tetapi di luar bangku sekolah. Kita menyasar ASN. Harapannya ASN ini peduli terhadap kependudukan. Jadi ketika mereka sebagai aparatur sipil negara, mereka ikut mempertimbangkan isu dan masalah kependudukan apabila membuat kebijakan ataupun program intervensi. Jadi manusia itu tetap dipikirkan ya seperti apa. Sementara kalau di jalur informal, artinya pendidikan kependudukan ini tetap kita implementasikan di dalam jalur masyarakat. Kita memiliki kampung KB. Nah, di dalam kampung KB itu kita punya program juga yang namanya PESAT. Di dalam PESAT itulah kita lakukan sosialisasi, penyebarluasan terkait isu dan masalah kependudukan di dalam masyarakat. Itu mungkin Mas Rido. Baik, jadi memang integrasinya cukup menarik ya Mbak ya, karena memang ketika kita melihat tentang BKKBN yang mungkin sebelumnya adalah badan seperti itu dan kemudian juga sekarang sudah menjadi kementerian, ini bukan sesuatu yang baru tetapi memang memperkuat kembali pondasi yang sudah ada, seperti itu ya Mbak ya. Baik, Ya, kita akan benar ke sekali. Pak Kepala Sekolah ini. Pak Kepala Sekolah ini tadi kan sudah mendengar begitu banyak sebenarnya hal-hal yang disampaikan dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga melalui BKKBN di provinsi seperti itu. Nah, ini bagaimana nih mempersiapkan guru-guru seperti itu, kemudian juga bagaimana partisipasi siswa di sekolah, karena memang ini kan berarti ada beban tambahan ya, ataupun juga mungkin program yang diberikan kepada guru untuk diberikan kepada siswa, ini seperti apa Pak? Terima kasih Mas Rido. Mm-mm. Kami dari SMP Negeri 6 Kota Jambi berkaitan dengan guru, kami coba mengintegrasikan isu-isu kependudukan itu ke dalam semua bidang studi yang setelah saya sebutkan tadi. Mm-mm. Dan tidak menambahkan beban guru, tetapi melainkan diintegrasikanlah setiap mata-mata pelajaran. Tidak jadi beban lah, istilahnya memasukkan isu-isu kependudukan dalam mata pelajaran. Kemudian menyiapkan siswa, kami juga di samping dia mendapatkan ilmu dari guru, dia juga diberikan kebebasan mencari ilmu lain tentang isu-isu kependudukan di pojok kependudukan kami tadi. Kami sudah menyiapkan buku-buku berkenaan dengan kependudukan di pojok kependudukan kami tadi. Kami siapkan di situ sehingga ilmunya bertambah. Kemudian harapan kami di samping guru menambah ilmu juga dari kependudukan, ilmu buku-buku kependudukan, juga siswa mendapatkan ilmu juga di kependudukan di pojok kependudukan kami. Dan harapan kami dengan adanya penambahan ilmu ini, siswa-siswa kami nanti siap mental apabila dia nanti sudah remaja, rumah tangga dan berserakan, punya sikap baik untuk kehidupannya ke depan. Itu harapan kami. Baik, jadi memang bagaimana istilahnya Mas Rido. mempersiapkan. Baik Pak, berarti ini memang bagaimana mempersiapkan seperti itu, dan juga saya melihat dari pernyataan Bapak bagaimana guru pun juga sangat antusias memberikan informasi ini dan para siswa pun juga berpartisipasi aktif. Nah, kita juga mungkin akan menggali informasi nih dengan psikolog kita pada hari ini. Sebenarnya ketika kita membahas ini kan tidak jauh adalah bagaimana pola asuh, mungkin pola asuh di tingkat keluarga, kemudian pola asuh di tingkat sekolah atau pendidikan. Nah, ini seperti apa sebenarnya agar program ini memang dapat dirasakan oleh siswa, Bu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya melengkapi pertanyaan Bu Risma dan Pak Kepala Sekolah begitu ya. Bagaimana mempersiapkan, bagaimana pengasuhan, kemudian bagaimana mendidik begitu. Nah, kalau ini kan artinya tadi bukan PR-nya Kemenduk Bangga aja, atau bukan PR-nya Dinas Pendidikan ataupun guru-guru aja. Kolaborasi, sinergi sih. Guru di sekolah memberikan pendidikan tentang kependudukan, kemudian orang tua di rumah juga. Nah, kan materi-materinya itu nggak semuanya dikasih tentunya begitu ya, apalagi kan ini merupakan integrasi. Kalau integrasi artinya batas pemahaman gitu ya, mengetahui saja batas itu. Nah, kalau untuk pengasuhan ya, kalau di rumah kan sudah berjalan ya, udah berjalan. Yang udah berjalan ya udah. Artinya sebelum, kalau dari sisi psikologisnya atau dari sisi kami di akademisi begitu,
yang udah berjalannya sudah gitu. Tapi yang pada saat ini sedang berjalan harus ada satu persepsi dulu. Ini maunya sekolah itu seperti apa, maunya dari BKKBN seperti apa, terus kemudian orang tua itu harus bagaimana. Jadi nggak jalan sendiri-sendiri, karena kan kalau jalan sendiri-sendiri nanti satu ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat begitu kan. Nah, yang pertama mungkin sudah dilakukan begitu. Nah, selanjutnya adalah integrasi. Jadi masuknya tuh ke mapel-mapel yang mana. Ini saya kok masih kayak zaman dulu ya, mapel ya, bidang studi yang mana. Supaya efektif. Kemudian juga persiapan dari gurunya. Jadi kalau guru tadi sudah disampaikan sama Pak Kepala Sekolah udah disiapkan gitu kan. Kemudian dari sisi bagaimana memahami siswa ini untuk bisa dia menerima ilmu baru lah ya. Artinya kan kependudukan tidak dipelajari di SMP kan, ini baru gitu kan. Itu tuh yang seperti apa. Nah, sinergi gitu. Jadi biar benang merahnya tuh dapat kalau dari kita, maklum lah ya, namanya kan psikolog tuh pasti melihatnya atau psikologi itu melihatnya itu keselarasan dari orang tua, guru di sekolah, kemudian programnya pemerintah begitu. Baik, kita tahan dulu ya Bu, seperti ada penelpon di siang hari ini. Menarik sekali pembahasan kita bagaimana sinergi sekali lagi ya. Dan kita akan angkat terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang juga Pak Bung Barizi. Halo, ya. Halo. Ya, halo, silakan. Ya, selamat siang. Ya, terima kasih atas waktunya. Baik. Saya sapa sebentar ya. Baik, silakan. Ya, yang terhormat Desi SPSI ya, SPSI, Master Psikolog dan Ketua HIMSI ya, Akademisi Psikolog Jambi yang terhormati. Dan kedua adalah narasumber Dr. Risma, SPSI juga, MSI dari BKKBN, keluarga berencana yang saya hormati, ibu-ibu narasumber yang saya hormati. Kebetulan saya berada di luar di Rumah Sakit Mitra, saya hanya mendapatkan judul dan narasumber tadi, yang tadi sudah dibahas judulnya ya. Mungkin bagi saya pertama adalah ingin yang saya tanyakan yang lebih prinsip ya. Tentu kita harus tahu dulu, berbicara tahu tentang data dulu lah. Baik yang ada di Kota Jambi maupun di Provinsi Jambi ini. Sebenarnya datanya ya katakan pendidikan ini apakah naik atau sedang, apa bagaimana? Ini kalau kita bicara nggak ada data tentu bodong kan. Lantas yang kedua lebih prinsip karena kaitan dengan sekolah, ya tidak dipungkiri ya. Era teknologi ini ya pernikahan dini itu ya jadi berpotensi dia. Kena arus teknologi yang dahsyat ini, pengawasan sudah tidak lagi begitu masif oleh orang tua, ya berpotensi dia menjadi tinggi gitu. Nah, pertanyaannya pada ibu-ibu narasumber ya, sebenarnya apa sih secara konkret? Pertama adalah pencegahan atau antisipasi dini ya untuk generasi tersebut ya, terutama milenial dengan Gen Z ini. Yang kedua tentu ada kaitan dengan sekolah, mengelok yang bagaimana sebenarnya yang tepat guna di era saat ini. Jadi itu yang penting. Pertama data, kedua antisipasinya, lantas kerja cerdasnya untuk mahasiswa itu. Kalau enggak ya omon-omon nih Pak Barizi dan Ibu narasumber. Iya benar itu. Jadi tolong itu dulu yang dibedah. Nah, saya demikian masukan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Jambi. Terima kasih, mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ya Pak Yudi yang sudah menyampaikan statementnya. Bagaimana sebenarnya gambaran data ini yang perlu juga kita perdalam kembali gitu ya. Dan apa saja sebenarnya yang sudah dilakukan dan bagaimana dampaknya. Mungkin kita akan konfirmasi ke Mbak Risma nih. Sebelum kita jeda, Mbak Risma, kita mendengar tadi yang Mbak Risma pada dasarnya ini ada pernyataan terkait dengan data. Ini sudah berapa lama sebenarnya sekolah kependudukan atau siaga ini sendiri sudah dilakukan dan bagaimana sebenarnya evaluasi sejauh ini Mbak?
Rido. Mungkin saya menanggapi dulu ya pertanyaan dari Bapak. Ini sangat bagus sekali. Memang kita nggak bisa berbincang lebih panjang ya, apalagi apabila kita tidak berdasarkan data ya, data kondisi yang ada real di lapangan. Kalau kita dengar sekarang ini ada pernikahan usia dini. Nah, kalau kita lihat ukurannya, indikatornya dalam demografi, itu biasanya kita sebut dengan age specific fertility rate atau kita sebut dengan fertilitas remaja. Jadi ukuran untuk fertilitas remaja atau ASFR 15-19 di Provinsi Jambi ini sebenarnya telah memenuhi target ya. Ada sedikit penurunan ya Pak ya. Mungkin dari tahun 2020 sebentar saya lihat 2023 ini masih sekitar 26,8. Itu artinya apa Mas Rido? Artinya dalam 1.000 penduduk usia 15-19 tahun itu ternyata masih ada 26 sampai 27 kelahiran seperti itu. Nah, di sementara laporan kami yang terakhir ini dari PK 2024 ASFR kita atau fertilitas remaja kita itu sedikit menurun menjadi 22,4. Artinya sama, setiap 1.000 penduduk usia 15-19 tahun itu masih ada kelahiran sekitar 22 kelahiran. Nah, tetap walaupun sudah turun, tetapi artinya tetap dalam usia 15-19 tahun ini sudah ada terjadi pernikahan dan ada kelahiran, ada kehamilan dan kelahiran. Nah, harapan kita memang di usia 15-19 tahun ini zero ya atau nol. Memang ketika usia 15-19 tahun artinya yang kita harapkan anak remaja kita itu duduk di bangku sekolah ataupun kuliah. Jadi tidak ada pernikahan. Tetapi realnya di lapangan masih tetap ada untuk fertilitas remaja. Meskipun di beberapa kabupaten ini menurun, tetapi ada 3 kabupaten Bapak yang ada peningkatan jika dibandingkan tahun 2024. Jadi ada peningkatan 2023 ke 2024. Ini seperti Kabupaten Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, dan Tebo. Sementara memang satu-satunya kabupaten atau kota yang sudah baik untuk fertilitas remajanya, ini Kota Jambi. Ini masih ada sekitar 7,8 atau 8 kelahiran untuk perempuan usia 15-19 tahun. Nah, ini tetap menjadi PR kita, tetap kita minimalkan, tetap kita turunkan. Salah satu upayanya ini melalui sekolah siaga kependudukan. Jadi memang tadi seperti saya sampaikan, kita memberikan materi tentang isu dan masalah kependudukan diintegrasikan ke dalam mata pelajaran. Harapannya anak atau peserta didik itu sedari mungkin melek, jadi memahami betapa pentingnya kita mengetahui masalah dan isu kependudukan. Kalau menikah pada usia ideal yaitu minimal 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Untuk apa? Untuk meminimalkan resiko seperti kesakitan maupun kematian baik ibu maupun janinnya. Baik. Mungkin itu Mas Rido. Baik, berarti memang mempersiapkan ini adalah 3 dimensi utama ya, dari si fisik tadi ya disampaikan, ekonomi dan juga psikologi seperti itu ya Mbak ya. Benar, dan sampai nanti menikah tidak hanya modal cinta seperti itu ya Mbak ya, tetapi Ya, memang harus ada benar. kesiapan mutlak gitu. Iya, Di psikolog kita iya. langsung ketawa di studio ya, karena memang Iya. pada dasarnya menikah itu pilihan yang harus dimatangkan seperti itu ya Bu ya, dan Benar. itu akan menjadi masa depan kita. Nah, kita menarik nih, kita akan Iya. tahan dulu ya Bu ya. Kita akan Siap. tahan dulu Mbak Risma dan juga Pak Kepala Sekolah, kita akan kembali nanti usai jeda, kita akan lanjutkan perbincangan kita tetap di Dialog Jambi Bicara. Terima kasih saudara, Anda kembali menyaksikan Dialog Jambi Bicara dan pembahasan kita masih terkait dengan bagaimana sekolah siaga kependudukan ini dapat membantu menekan salah satunya angka pernikahan dini. Tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Risma seperti itu ya, apa saja target dan juga lain-lainnya. Nah, kita mungkin sebelum ke psikolog kita di studio, kita mau ke Pak Kepala Sekolah nih. Pak, tadi kan juga udah disampaikan bagaimana perjalanan program seperti itu. Nah, untuk sejauh ini kan tadi ada beberapa program yang disampaikan juga dan data seperti itu. Ada genre, Pick Air gitu ya Pak ya. Nah, bagaimana nih Pak kesinambungannya di sekolah yang sudah dijalankan sejauh ini Pak? Andre. Terdengar suara. Halo? Dari sana aja sih. Sudah maksimal. Halo Pak? Mas Marido, Iya? suara kurang terdengar. Oh baik, kita ulangi ya Pak ya. Diulangi. Iya nggak apa-apa Ulangi. Pak. Ya ini kan tadi sudah disampaikan juga nih sama Mbak Risma, kemudian psikolog kita, pada dasar program dari Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional ataupun juga Kementerian Pendudukan dan Pembangunan Keluarga ini kan banyak sekali yang menyasar salah satunya tingkat pendidikan sekolah ya Pak ya. Nah ini bagaimana nih? Ada Pick Air, kemudian juga ada genre seperti itu, dan kemudian juga ada SSK gitu. Ini bagaimana nih integrasinya Pak di sekolah yang sudah dilakukan Pak?
Baik Pak Mas Rido, kami dari SMP Negeri 6 Kota Jambi, berkaitan dengan PIXR, kami juga ada PIXR di ruangan BK itu. Siswa selalu ditunggu di sana, ada pembinaan terhadap siswa yang dibimbing oleh guru BK. Kemudian juga kami di SMP 6 ini juga melakukan selalu pembinaan terhadap siswa apabila di waktu Jumatan, pengajian, dan waktu upacara selalu kami sampaikan bimbingan terhadap siswa sehingga dia nanti bisa paham bagaimana dia kolaborasikan di dalam kehidupannya. Dan kami juga di SMP 6 ini karena merupakan contohan dari sekolah SSK, kami juga mengimbaskan kepada sekolah lain. Sudah kami imbaskan dari SMP 6 ini ke sekolah-sekolah negeri dan swasta sekitar 10 sekolah yang kami imbaskan. Harapan kami nanti dengan adanya contoh yang sudah diberikan ke SMP 6, kami memberikan lagi imbasan ke sekolah lain sehingga dia bisa nanti menularkan terhadap siswa-siswanya di sekolah tersebut. Itu harapan kami. Baik, jadi memang baik Pak. Berarti ini sudah dilakukan dan juga sudah masif seperti itu, dan harapannya memang siswa-siswa ini juga menjadi percontohan untuk sekolah-sekolah lain karena SMP Negeri 6 ini sudah jadi percontohan seperti itu ya. Jadi yang sudah diimplementasikan harapan juga bisa diikuti oleh sekolah lain. Nah, kita ke psikolog kita nih. Bu, tadi kan sudah mendengar memang ada data, kemudian juga integrasi hal-hal lainnya dan lain-lain. Nah, sebenarnya ketika tadi membahas tentang lingkup sekolah gitu ya Bu, kemudian juga mau tidak mau memang 24/7 anak itu kan di rumah gitu ya Bu ya. Ini bagaimana nih keterlibatan orang tua mendukung program ini seharusnya Bu? Baik, terima kasih atas pertanyaan. Saya izin menjawab ya. Orang tua di rumah. Orang tua ini kan nggak tahu nih apa-apa tentang SSK itu ya. Artinya apa sih gitu kan, dan yang tahu itu hanya anaknya. Nah harapannya orang tua juga teredukasi. Edukasinya apakah dari sekolah ataupun mungkin dari BKKBN. Intinya adalah orang tua tuh harus teredukasi biar menjadi support system ya, support system yang suportif lah untuk mensukseskan SSK ini di sekolah. Kemudian juga positif dan negatif dari, mungkin nggak ada positifnya ya. Jadi dampak psikologis dari pernikahan usia dini ini seperti apa. Nah itu juga kan orang tua juga harus tahu. Artinya tadi sudah disampaikan sama Bu Risma juga usia yang siap itu ya 21-25 begitu kan. Kalau tidak berarti kan ada hal-hal yang akan mungkin dari tugas dan tahapan perkembangan juga akan terlewati. Nanti impact-nya itu seperti apa di masa depan. Terus kemudian juga fisik. Fisiknya tuh akan mempengaruhi juga seperti apa kan, karena fisik sama psikologis itu kan kayak kayak amplop sama materai ya sekarang, kalau dulu kayak perangko gitu kan. Artinya ya kalau fisiknya sakit ya psikologisnya akan sakit gitu. Terus kemudian psikologisnya sakit, fisiknya juga akan terpengaruhi. Nah begitu. Jadi harus kita juga apalagi ini sudah berjalan gitu kan. Jadi orang tua juga teredukasi, kemudian juga anaknya juga paham apa yang diintegrasikan begitu kan. Terus kemudian juga evaluasi sih, penting banget tuh evaluasi. Karena kalau nggak ada evaluasi kita kan nggak tahu nih, ini program berjalan atau tidak begitu kan. Ini mata pelajaran yang terintegrasi dengan kependudukan itu seperti apa progresnya. Terus kemudian seperti apa pemahaman dari si siswanya sendiri. Karena kan 24/7 memang kita sekolah Senin sampai Jumat. Tapi apakah Senin sampai Jumat itu mereka itu cuman tugas sekolah kan enggak, akan ada les dan lain sebagainya gitu kan, apalagi di kelas 3 kan yang mempersiapkan untuk masuk ke jenjang sekolah sekolah yang tujuannya pasti sekolah-sekolah bagus dan favorit yang nilainya juga luar biasa ya, tinggi sekali gitu sih. Jadi mengedukasi orang tua, mengedukasi komunitas, karena kita tuh tidak bisa melakukan itu sendiri. Ada evaluasi di akhir. Baik, berarti tetap harus ada evaluasi dan juga harus ada istilahnya tolak ukur kejelasan seperti itu ya. Iya, ada indikator-indikator keberhasilan begitu. Ya. Baik. Nah kalau Ibu kan ini tadi kan cukup masif ya, dekat sama BKKBN salah satunya program-program yang cukup berkolaborasi seperti itu ya. Betul. Nah sejauh ini keterlibatan dari HIMSI sendiri untuk mendukung program ini seperti apa Bu? Kalau dari HIMSI banyak ini, nggak cuman di, kalau SSK mungkin kita belum jauh gitu, tapi maksudnya tuh baru PDKT lah gitu ya kalau pasangan gitu. Tapi kalau untuk secara
holistiknya dari program BKKBN itu HIMSI selalu terlibat. Terakhir mungkin itu apresiasi, terima kasih untuk Kemenduk Bangga gitu melibatkan kami di HIMSI dan di psikologi Universitas Jambi. Saya harus bawa juga nama psikologi Universitas Jambi karena satu di situ. Kami kemarin sama-sama nyusun policy brief. Policy brief itu tentang stunting begitu. Jadi terus kemudian selain narasumber ya, tapi kami juga sudah terlibat ke dalam advokasi dan penyusunan undang-undang ya, apa policy brief itulah. Baik, berarti sudah sampai sejauh itu ya Bu ya, memang keterlibatan bagaimana mendukung program ini. Karena memang ketika tadi yang sudah dibahas, saya coba simpulkan ya dari yang Pak Kepala Sekolah, kemudian juga dari bidang-bidang tertentu seperti itu, ini pada dasarnya memang harus bekerja sama. Kalau tidak sulit untuk menjalankan program ini dengan lebih baik. Iya, apalagi di program strategis sekali kan. Program strategis sekali. Baik, kita akan jeda ya saudara-saudara pemirsa, kita akan kembali lagi usai jeda dan kita masih akan membahas tentang bagaimana sekolah siaga ini membantu menurunkan ataupun juga mencegah pernikahan dini. Usai jeda kami masih akan kembali tetap di Dialog Jambi Bicara. Ya, terima kasih saudara, Anda masih setia menyaksikan kami di Dialog Jambi Bicara dan tidak terasa ternyata pembahasan kita sudah berada di ujung segmen, yang artinya kita akan mendengarkan closing statement dari ketiga narasumber kita. Ini mungkin kita akan mulai dari Mbak Risma nih. Mbak, mohon izin Mbak, apa nih mungkin pesan, kesan ataupun juga himbauan untuk seluruh masyarakat dan juga khususnya sekolah nih terkait dengan tema kita pada hari ini, singkat saja Mbak. Mohon maaf, Mas Rido. Iya. Mohon maaf, apa bisa di rewind? Sorry, maaf. Baik Mbak, ini kita sudah berada di segmen terakhir ya Mbak. Artinya kita akan mendengarkan pesan dan kesan nih terkait dengan tema kita pada hari ini. Mungkin Mbak ada pesan, mungkin himbauan terkait dengan program ini di masyarakat ataupun juga sekolah Mbak. Singkat saja Mbak. Baik, mungkin harapan kami ke depannya memang cakupan sekolah-sekolah yang menjadi SSK ini masih relatif rendah ya Mas Rido, jadi masih sekitar 2%-an. Jadi kami harapannya terus melakukan sosialisasi dan harapannya juga sekolah-sekolah bisa welcome dan bersedia juga untuk menjadi sekolah siaga kependudukan, karena memang sekolah siaga kependudukan ini akan memberikan kontribusi manfaat baik bagi peserta didik maupun tenaga pendidik warga sekolah. Dan khususnya juga masyarakat setempat seperti itu. Makasih Mas. Terima kasih banyak Mbak Risma. Semoga nanti kita bisa berkolaborasi dan bertemu kembali ya Mbak ya di luar dari ruangan ini. Dan semoga saya selalu sama tim dan juga staf di sana. Dan kita ke Pak Kepala Sekolah nih. Pak Kepala Sekolah, mungkin boleh nih disampaikan himbauan mungkin kepada mahasiswanya ataupun juga sekolah di luar sana. Singkat saja Pak. Iya, terima kasih Mas Rido. Harapan kami dari SMP Negeri 6 Kota Jambi tiada lain adalah dengan adanya pengimbasan dari kami merupakan Halo? Baik, sepertinya ada sedikit gangguan jaringan. Kita mungkin ke narasumber kita yang di studio, nanti kita akan kembali ke Pak Kepala Sekolah. Bu, ini kan tadi kita sudah mendengarkan, mungkin statement closing-nya nih dari sisi psikologis kepada masyarakat seperti apa Bu? Sudah di ujung aja. Terima kasih. Kalau dari sisi kami sebagai psikologi ataupun psikolog begitu, ini program yang sangat strategis sekali, sekolah siaga kependudukan. Jadi harapannya keterlibatan psikolog ataupun ilmuwan psikologi itu tidak cuma sebagai narasumber, tapi juga bisa sebagai fasilitator, kemudian bisa jadi edukator, kemudian bisa jadi trainer juga begitu kan. Kemudian juga kita bisa bantu, sama-sama gitu berjuang untuk mengadvokasi gitu kan, supaya sekolah siaga kependudukan yang tadi kata Bu Risma itu 2% ya, baru 2% itu bisa semuanya begitu. Terus kemudian juga kita bisa menyentuh sisi siswa itu secara emosional dan dari mental health-nya juga. Begitu. Itu yang paling penting ya Bu ya. Jadi sisi medisnya ada, sisi psikisnya ada, dan juga program yang jelas. Terima kasih banyak Bu Desi sudah hadir pada hari ini, Ketua HIMSI dan juga akademis kita dari Psikologi Unja, dan juga Mbak Risma. Terima kasih banyak Mbak Risma sudah bergabung. Semoga sehat selalu, dan juga Pak Kepala Sekolah semoga sukses dan bahagia selalu di sana. Dan tadi kita sudah mendengarkan pada dasarnya memang untuk program apa saja itu memang melibatkan banyak unsur, tidak hanya satu atau dua, tetapi memang keterlibatan
keterlibatan dari elemen-elemen masyarakat agar memang program ini dapat dirasakan dan juga berdampak lebih lanjut untuk mendukung generasi emas ataupun juga bonus demografi di 2045. Dan saya Zak Akbar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berencana itu keren, sampai jumpa.